Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, pertama-tama saya Aziz Purwantoro. Saya dari Universitas Gadjah Mada dan saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Saya senang sekali hari ini saya diajak untuk sharing, jadi untuk sharing tentang pembelajaran inovatif di Universitas Telkom atau Telkom University tentang pembelajaran inovatif. Jadi kalau kita bicara tentang pembelajaran inovatif, tentunya hari Selasa kemarin Pak Endro Tomo sudah memberikan tentang kurikulum mungkin berbasis KKNI. Jadi di situ nanti akan ada suatu LO atau capaian pembelajaran, learning outcome-nya. Jadi kita sebagai dosen tentunya nanti kalau dari garis besarnya dari fakultas itu lulusannya itu LO-nya itu apa. Kemudian nanti LO itu tentunya harus didukung atau dikontribusikan dari setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah yang adik-adik kayaknya ini semuanya, karena kayaknya saya paling tua di sini. Jadi nanti adik-adik di sini harus pada waktu memberikan kuliah harus bisa memberikan, kalau kamu mengikuti kuliah saya, kamu mampu apa? Itu harus ada, mestinya kemarin sudah diarahkan oleh Pak Endro Tomo. Nah, saya hari ini tidak akan bicara tentang LO ataupun KKNI, tetapi karena ada kaitannya dengan kompetensi lulusan ataupun LO dari setiap mata kuliah, bahkan ke setiap mata kuliah, maka di sini saya akan memberikan suatu metode pembelajarannya itu bagaimana supaya paling tidak LO yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Oke. Selama ini sistem pembelajaran yang kita lihat, yang kita pelajari itu seperti yang digambar sini. Ini adik-adik semua, atau dulu waktu adik-adik kuliah, ini dosennya seperti ini. Waktu zaman saya kuliah, ini dosennya, ini saya. Saya duduk, dosennya dia berdiri di panggung sini, memberikan ilmu yang dia punyai. Pada waktu adik-adik kuliah seperti itu, masih seperti ini. Ya padahal itu tahun berapa? 90-an ya, masih seperti ini. Sehingga kita hanya duduk, dosennya ngomong apa saja, kita mendengarkan, kadang-kadang pakai ngantuk, ngantuk, karena dosen hanya memberikan apa yang dia punya, sebanyak-banyaknya, dimasukkan ke mahasiswa. Sehingga belajar itu identik dengan menerima pengetahuan. Kita duduk saja di sini, dosennya akan, nah dengan di sini, siswa itu pasif. Tentunya akan ada konsekuensinya kalau siswa itu pasif, dia tidak akan tahu selain apa yang diberikan oleh dosen YPS yang bersangkutan. Nah, di sini sistem yang seperti itu tadi adalah sistem yang kita sebut sebagai Teacher Center Learning atau SCL. Nah, orang mengatakan SCL ini sebagai pengajaran. Jadi dihajar bukan terus muridnya ditapoki itu, dipukuli, tidak, tapi dia mengatakan sebagai pengajaran. Ingat bahwa kita di sini sebagai dosen itu bukan pengajar, tapi kita adalah apa? Pendidik. Ya. Nilainya lebih luas. Jadi bukan hanya sebagai pengajar yang seperti ini, hanya memberikan pengetahuan yang dimiliki, kemudian pada mahasiswanya, kemudian mengevaluasi. Tidak seperti itu, tapi kita di sini adalah pendidik. Konsekuensinya lebih tinggi karena nanti akan ada konsekuensi ke behavior juga. Nah, ini contohnya yang lain, semuanya otaknya dibuka semua, kemudian diisi. Kalau orang Jawa bilang dijejeli, semua dimasuki
dengan ilmu pengetahuan. Apalagi kalau dosennya itu sudah merasa ahli, ya, saya ini loh ahli dalam bidang telekomunikasi misalnya, atau saya bidang jaringan, saya tidak tahu yang di Telkom seperti apa, jaringan, ilmu jaringan, jadi semua saya berikan. Mahasiswanya tahu tidak ada urusan. Yang penting ilmu saya itu paling mumpuni, paling hebat di sini, sehingga mahasiswa semuanya harus tahu. Itulah salah satu kesombongan dosen itu seperti itu di situ. Jadi jangan seperti itu, karena kita dosen itu hanya sebagai predikat, tapi naluriahnya itu kita harus sebagai seorang pendidik. Nah, kalau kita belajar efektivitas, kita melihat efektivitas dari suatu pembelajaran, ini bermacam-macam, ya. Mulai dari reading. Jadi ada orang yang belajarnya itu hanya dengan membaca. Ada. Adik-adik semua bisa tahu tipikal orang yang suka membaca seperti apa, atau hanya dengan membaca kita memperoleh pengetahuan, ada. Kemudian juga hearing, hanya mendengarkan. Kalau saya membaca dengan hearing, saya lebih suka mendengarkan daripada membaca. Nah, adik-adik sendiri bisa menilai dirinya sendiri, sebetulnya untuk diri kita seperti apa. Ada tipikal orang yang senang membaca, sehingga pada saat ujian, dia di kamar mandi pun bawa catatan membaca. Mau tidur juga membaca. Ada orang yang tidak suka membaca, misalnya saya tidak suka membaca, saya lebih senang hearing. Jadi saya cuma memancing pertanyaan, nanti teman saya ngobrol apa saja menerangkan pada saya. Oh, itu lebih mudah saya ingat menurut saya. Nah, atau looking at the picture, jadi kita melihat suatu gambaran. Ini namanya verbal receiving. Jadi itu adalah yang secara verbal kita terima. Macamnya seperti ini. Kemudian itu adalah efektivitas yang bisa kita dengar, yang bisa kita ambil sarinya. Jadi paling tidak kalau kita rajin membaca, kita rajin mendengarkan atau melihat picture, melihat suatu gambaran, itu paling maksimum hanya 30% yang bisa kita cerna atau yang bisa kita ingat memorinya. Nah, kemudian ada lagi yang watching video, melihat video. Sehingga sekarang ada pembelajaran atau kuliah yang lebih banyak diberi video. Ya, video. Karena sekarang kemajuan teknologi ya, jadi kita lebih gampang mencari videonya atau membuat videonya untuk mengantarkan perkuliahan kita. Atau kemudian dengan demonstrasi, kita melakukan sesuatu, demo. Dan juga melihat langsung pada saat kejadian. Nah, ini adalah visual receiving, jadi yang kita terima secara visual. Dan tingkat efektivitasnya itu bisa 50%. Nah, cuma sekarang tuh mahasiswa, saya tidak tahu mahasiswa di sini, tapi mahasiswa sekarang dalam tanda kutip lebih ke instan. Artinya dia tidak pernah mau berusaha atau dia tidak pernah mau belajar, dia maunya instan. Kalau bisa nggak kuliah dapat nilai A. Ya. Dan itu sudah saya tawarkan, kalian mau seperti itu? Mau Pak. Sudah bayar 5 juta saja, daftar di internet itu ada universitas antah perintah, Anda bayar 5 juta, dapat titel seperti yang Anda inginkan. Mau profesor, doktor, MSc, atau MPA, bisa. Pernah nyoba? Boleh dicoba, dan teman saya ada yang mencoba itu, benar. Dia mendapatkan selembar sertifikat dengan titelnya yang dia minta, doktor apa MSc itu, dia bangga. Tapi itu cari pekerjaan ya mungkin nggak diterima. Tapi kalau orang yang nggak tahu, di desa mungkin dia ya seneng ya, oh ini ada tanpa kuliah dapat seperti itu. Dan itu bahasanya Inggris semua. Ijazahnya itu tulisannya bahasa Inggris. Bayar berapa juta, 5 juta atau berapa. Ada itu. Saya pernah membaca di internet, pernah. Anda ingin degree apa? Doktor, PhD, MSc, SI, bisa seperti itu. Nah, itu kan nggak usah belajar, dapat titel. Gampang ternyata. Oh ya gampang memang. Tapi itu nanti ada konsekuensinya tersendiri.
Silahkan kalau mencoba tidak masalah.